Apakah kamu terus teringat seseorang? Dimanapun dan kapanpun, orang tersebut terus muncul di pikiranmu, bahkan di saat kamu tidak ingin memikirkannya. Jika kamu sedang berada dalam posisi ini dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka video ini cocok untuk ditonton. Menurut beberapa teori dan sudut pandang, jika kamu terus teringat seseorang dan sulit melupakannya, artinya ini bukan kebetulan, melainkan sebuah kode atau pesan dari semesta yang harus kamu pahami. Penasaran dengan pesan apa yang ingin semesta sampaikan di balik terus teringat seseorang? Oke, mari kita bahas. 1. Menurut kepercayaan masyarakat, tanda hati yang terhubung. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat, terutama di budaya timur seperti Jawa, Sunda, Melayu, hingga Bali, ada keyakinan kuat bahwa hati manusia punya kemampuan untuk berkomunikasi tanpa harus lewat kata-kata. Ketika kamu terus-menerus teringat seseorang, terutama secara tiba-tiba dan tanpa alasan jelas, itu sering dimaknai sebagai pertanda bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu atau menyebut namamu. Orang-orang dulu percaya bahwa setiap pikiran yang kuat akan menghasilkan semacam getaran batin yang bisa ditangkap oleh hati orang lain yang memiliki ikatan. Misalnya, seorang ibu bisa tiba-tiba merasa gelisah ketika anaknya sedang sakit di tempat jauh, atau seseorang bisa tiba-tiba menangis karena merasa dirindukan oleh orang yang sangat dekat dengannya, meskipun tidak ada komunikasi apapun. Keyakinan seperti ini berkembang karena sering terbukti dalam pengalaman nyata, meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kepercayaan ini juga meyakini bahwa semesta memiliki cara untuk menyampaikan pesan secara halus. Pesan itu kadang berupa mimpi, rasa gelisah, atau pikiran yang tiba-tiba tertuju pada seseorang. Jadi, jika kamu sering teringat seseorang, bisa jadi itu bukan hanya karena kamu merindukannya, tapi karena dia lebih dulu memikirkanmu. Fenomena ini mungkin sulit dijelaskan secara logika, tapi dalam tatanan kepercayaan masyarakat, itu disebut sebagai kode dari semesta, bahwa hati kalian masih saling terhubung, dan cinta itu masih beresonansi di alam bawah sadar kalian berdua. 2. Menurut kepercayaan spiritualitas, energi jiwa yang menyatu. Dalam pandangan spiritual, setiap manusia bukan hanya tubuh fisik, tapi juga memiliki tubuh energi dan jiwa yang memancarkan getaran atau frekuensi tertentu. Ketika dua jiwa pernah terhubung, entah melalui perasaan cinta, persahabatan yang dalam, atau bahkan ikatan di kehidupan sebelumnya, energi mereka bisa saling mengenali dan terhubung, meskipun secara fisik sudah berjauhan atau tidak berkomunikasi lagi. Jadi, saat kamu terus-menerus teringat seseorang, dalam spiritualitas, hal itu sering diyakini sebagai kode dari alam semesta bahwa ada ikatan energi yang belum terputus. Ini bukan sekedar kenangan, tapi bisa jadi karena orang tersebut sedang mengirimkan energi perasaan kepadamu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Energi cinta, rindu, atau bahkan penyesalan yang kuat bisa menembus batas ruang dan waktu, dan kamu akan menangkap getaran itu melalui perasaan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Banyak ajaran spiritual juga percaya adanya koneksi batin atau ikatan jiwa. Jika koneksi ini cukup dalam, kamu bisa merasakan emosinya, kegelisahannya, bahkan kerinduannya tanpa tahu penyebabnya. Dalam konteks ini, rasa ingat yang muncul secara berulang adalah sinyal bahwa dia sedang memikirkanmu, mendoakanmu, atau bahkan mencintaimu dalam diam. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi tanda bahwa ada pelajaran jiwa yang belum selesai antara kalian. Terkadang, alam semesta tidak langsung menyatukan dua jiwa, tapi justru menghubungkan mereka lewat getaran batin agar masing-masing menyadari perasaan terdalam mereka. Maka ketika kamu terus teringat seseorang, bisa jadi itu adalah panggilan jiwa, bahwa perasaan itu masih hidup, dan tidak hanya dari kamu, tapi juga dari dia. Dengan kata lain, dalam spiritualitas, rasa terhubung itu bukan kebetulan, melainkan pesan yang sangat halus dan dalam dari alam semesta. 3. Menurut teori Law of Attraction, frekuensi yang saling menarik. Dalam hukum tarik-menarik atau Law of Attraction, alam semesta merespon pikiran dan perasaan kita karena semuanya adalah energi. Setiap kali seseorang memikirkan sesuatu dengan kuat dan emosional, ia memancarkan getaran atau frekuensi tertentu ke semesta. Dan semesta, seperti cermin,
akan mengembalikan frekuensi itu dalam bentuk pengalaman, pertemuan, atau perasaan yang serupa. Ketika kamu terus-menerus teringat seseorang, menurut Law of Attraction itu bisa jadi karena kamu dan dia sedang memancarkan frekuensi yang sama. Jika orang tersebut sedang memikirkanmu secara intens, penuh emosi, dan konsisten, maka frekuensinya akan tertuju kepadamu, dan semesta akan menggetarkan getaran itu hingga kamu ikut memikirkannya, bahkan tanpa sadar. Fenomena ini dikenal dengan istilah Tug Resonance. Pikiran yang kuat dan tulus dapat menembus batas ruang. Bahkan semakin emosional seseorang saat memikirkanmu, semakin besar peluang semesta mengirimkan sinyal itu kepadamu dalam bentuk intuisi, mimpi, atau rasa kangen yang muncul tiba-tiba. Hukum tarik-menarik juga mengajarkan bahwa apa yang kamu pikirkan secara konsisten akan menarik hal serupa. Jadi ketika kamu dan dia sama-sama memikirkan satu sama lain, meski dari tempat yang berbeda, semesta sedang menyelaraskan kalian secara energetik. Dalam keadaan seperti itu, munculnya bayangan dia di pikiranmu bukanlah kebetulan, tetapi kode kuat dari semesta bahwa dia juga sedang memanggilmu lewat pikirannya. Dengan kata lain, Law of Attraction meyakini bahwa dua orang bisa saling menarik satu sama lain hanya dengan energi pikiran. Maka, jika kamu merasa terus memikirkannya dan tidak tahu kenapa, itu mungkin karena dia sedang memikirkanmu lebih dahulu, dan semesta sedang mempertemukan kalian melalui energi, bukan kata-kata. 4. Menurut fisika kuantum, koneksi energi non-lokal. Fisika kuantum membawa perspektif yang sangat menarik tentang hubungan manusia, terutama lewat konsep yang dikenal sebagai quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Dalam eksperimen ilmiah, ditemukan bahwa dua partikel yang pernah berinteraksi akan tetap saling terhubung, bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Perubahan pada satu partikel langsung mempengaruhi partikel lainnya secara instan, seolah-olah mereka berbagi informasi di luar batas ruang dan waktu. Sekarang, mari kita hubungkan konsep ini ke hubungan manusia. Para pemikir spiritual modern percaya bahwa jiwa manusia yang juga terdiri dari energi dapat mengalami semacam entanglement seperti partikel kuantum. Artinya, jika kamu pernah menjalin hubungan emosional yang dalam dengan seseorang, baik lewat cinta, persahabatan, atau bahkan pertemuan yang singkat namun bermakna, energi kalian bisa saling terhubung. Ketika kamu terus-menerus teringat seseorang, bisa jadi itu adalah hasil dari entanglement emosional. Jika dia sedang memikirkanmu secara intens, pikirannya bisa menghasilkan getaran energi yang merambat secara non-lokal, dan tanpa sadar kamu menangkap sinyal itu meskipun secara logika kalian tidak berkomunikasi. Ini bukan sihir, melainkan bagian dari hukum alam yang lebih halus. Energi tidak hilang, ia hanya berpindah atau berubah bentuk, dan pikiran manusia yang sangat fokus bisa menciptakan resonansi energi yang kuat. Maka, ketika kamu merasa teringat seseorang secara tiba-tiba, terutama jika itu terjadi berulang atau saat kamu dalam keadaan tenang, ada kemungkinan besar bahwa dia sedang mengirimkan gelombang energi pikirannya kepadamu. Dengan kata lain, dari sudut pandang fisika kuantum, pikiran bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam otak, tapi juga berdampak keluar, membentuk koneksi yang nyata meskipun tidak terlihat. Dan ketika kamu terus mengingat seseorang, itu bisa jadi adalah bukti halus bahwa energi antara kalian belum sepenuhnya terputus, karena dia pun masih memikirkanmu. 5. Menurut psikologi, cermin dari koneksi emosional yang tak selesai. Dalam psikologi, ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, hal itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut masih meninggalkan jejak emosional yang kuat di dalam dirimu. Namun, yang menarik adalah pikiran semacam ini tidak selalu berasal dari dalam dirimu saja. Dalam banyak kasus, terutama pada hubungan yang intens secara emosional, ada yang disebut sebagai emotional mirroring atau pantulan emosional. Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia bekerja seperti penerima sinyal yang sangat peka terhadap getaran emosi, terutama terhadap orang yang pernah dekat. Ketika dua individu punya kedekatan emosional yang kuat, entah karena cinta, trauma, atau hubungan yang dalam, mereka menciptakan koneksi neurologis dan psikologis yang saling mempengaruhi. Jadi, saat kamu tiba-tiba merasa rindu, sedih, atau teringat padanya, bisa jadi kamu sedang merespon sinyal emosi yang sedang ia alami juga, karena otakmu terlatih untuk merespon emosi dari orang itu. Apalagi jika kamu tipe yang sangat empatik,
maka kamu cenderung bisa menangkap perasaan orang lain tanpa perlu berbicara langsung. Psikologi juga mengaitkan ini dengan urusan emosional yang belum selesai. Ini menyebabkan otak terus menyimpan memori dan membiarkannya muncul ke permukaan secara berulang. Namun ketika kamu merasa ini sering terjadi, bisa jadi ada resonansi yang berasal dari luar dirimu, yaitu dari orang tersebut yang sedang memikirkan atau merindukanmu juga. Dengan kata lain, psikologi menyadari bahwa pikiran yang berulang terhadap seseorang tak selalu berasal dari obsesi pribadi, tapi kadang merupakan respon terhadap hubungan emosional dua arah, yang meskipun tak kasat mata tetap bekerja secara aktif di dalam batinmu dan batinnya. Jadi, jika kamu terus mengingat dia, dan rasa itu datang begitu dalam secara tiba-tiba, mungkin itu bukan ilusi, mungkin itu karena dia juga sedang memikirkanmu, dan hatimu sedang menjawab panggilan itu.